Lompatan besar ingin kita lakukan. Negeri ini ingin tumbuh 7% dalam 5 tahun ke depan. Tidak itu saja, kita ingin membangun 35.000 megawatt listrik. Kita ingin membangun poros maritim. Kita ingin meningkatkan ekspor sampai 300%. Bukan pekerjaan yang mudah memang, tetapi itu pilihan yang harus kita lakukan kalau kita tidak ingin masuk dalam perangkap negara dengan pendapatan menengah. Untuk bisa merealisasikan itu, pilihannya adalah melahirkan para pengusaha-pengusaha yang andal. Pertanyaannya adalah, mampukah kita melakukan lompatan besar itu, dan apakah tahun baru yang baru kita lewati, yang disebut dengan tahun kambing kayu, akan memberi keberuntungan bagi kita semua. Bersama saya, Suryo Pratomo, inilah Economic Challenges. Tahun kambing kayu, ini yang tentunya ingin kita ketahui. Apa sebetulnya makna dari Imlek kali ini? Saya ingin bertanya kepada Mas Dian. Mas Dian, kalau kita bicara mengenai tahun kayu, tahun kambing kayu, apa sebetulnya artinya bagi bangsa ini? Perlu saya ralat sedikit ya, Mas Tommy ya. Kalau menurut perhitungan Feng Shui, untuk berdasarkan pengetahuan Tiongkok purba, kambingnya kambing logam. Oh, bukan kambing kayu ya? Kalau kambing untuk logam. menghitung apa bedanya nasib, kambing kayu dan kayu logam? Beda Pak, karena logam dengan kayu itu kontradiktif. Kalau untuk melihat nasib, ya atau yang disebut ilmu Pakce atau Cewitosu, kita menghitungnya kambing kayu. Tapi ketika kita melihat situasi alam, yaitu karena seperti ekonomi, tentunya kita bicara ekonomi, tentunya bicara demand dan supply. Ya, ketika demand dan supply dalam Feng Shui, kita pengaruhnya adalah ada pada situasi alam. Ketika menentukan energi alamnya salah, itu jadi masalah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah logam. Kambing logam itu mempunyai manfaat yang positif tidak bagi perekonomian kita tahun 2015? Kebetulan Indonesia, posisi kita ada di Asia Tenggara. Ya, dalam rumusan Feng Shui, dimensi bintang terbang, Indonesia di posisi Asia Tenggara itu dapat posisi tali atau posisi rezeki lancar. Rezeki lancar ya? Ya, itu oke sekali. Baik. Hanya saja ada angka 2 yang masuk di dalam situasi itu. Apa angka 2 artinya banyak wabah penyakit, Pak. Baik. Mas Dian, kita nanti akan dalami seberapa besar manfaat yang bisa kita petik dari tahun kambing logam ini. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Bank Indonesia menebar optimisme pertumbuhan ekonomi di tengah perayaan Imlek 2566 dengan memangkas suku bunga ke 7,5%. Hal ini sejalan dengan pemerintahan Jokowi yang menggandengkan lompatan besar perekonomian dengan proyeksi pertumbuhan 5,7%, jauh di atas proyeksi Bank Dunia yang hanya 5,2%. Lesunya perekonomian dunia rupanya tak menghalangi mimpi pemerintah dalam mencapai pertumbuhan tinggi. Besarnya potensi domestik yang belum tergarap dianggap mampu menjadi motor penggerak untuk mencapai pertumbuhan 7% dalam 3 tahun. Pemerintah tentu tak akan sanggup mewujudkannya sendiri dan harus memberi peran besar pada swasta, investor, dan masyarakat. Di tahun kambing kayu ini, akankah janji lompatan besar pemerintah mampu terrealisasi dan membawa angin segar bagi perekonomian? Banyak tamu istimewa yang hadir pada malam hari ini. Saya pertama ingin tentunya bertanya kepada seorang pengusaha senior, Mudayapo. Pak Po, kalau kita lihat tahun 2015 dan kemudian ada niatan dari pemerintah untuk melakukan lompatan yang luar biasa, apa yang dilihat dari Pak Po sendiri? Kalau menurut saya, yang penting harus ada investasi besar-besaran yang masuk ke satu negara ini. Kalau mau pembangunan terus maju, investasi sebesar mungkin. Jadi investasi itu bukan hanya tergantung dari luar ke dalam, tetapi di dalam negeri, orang-orang bangsa kita yang memiliki uang dalam negeri atau di luar negeri, harus mengharapkan mereka untuk masuk. Mau tidak Pak melakukan investasi? Inilah, yang penting itu, kalau ada jaminan hukum yang benar, ya,
tiap pengusaha, apalagi masyarakat Tionghoa saat ini yang juga sudah ada undang-undangnya, kesetaraan dan lainnya, dan mereka selamanya berdagang, pasti mereka mau. Dan gairah untuk investasi itu hanya akan timbul kalau keamanannya dijamin, hukum yang pasti. Nah itu pasti akan maju. Terima kasih Pak Po. Saya ingin sekarang ada juga pengusaha Karmelita Hartarto. Mbak Karmelita, kalau Mbak Karmelita sendiri melihat target pemerintah untuk melakukan lompatan itu, realistiskah sebetulnya? Sebenarnya dari dunia pelayaran sendiri lagi terpuruk, Mas. Mau di Eropa ataupun di ASEAN itu sedang terpuruk. Apalagi di Indonesia sekarang. Kita melihat tarif pelabuhan yang cukup tinggi, belum lagi rupiah juga melemah, ya. Terus perusahaan BUMN yang dari service oriented menjadi profit center. Ya. Lalu selain daripada itu juga kita melihat bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan yang masih belum pro ke maritim ini tadi. Jadi untuk melengkapi apa yang dikatakan Pak Po, yang penting adalah arah kebijakan yang jelas supaya kemudian langkah untuk mencapai target itu bisa tercapai. Betul sekali, karena itu yang paling murah. Kalau sekarang kita bicara mau bangun poros maritim atau mau bangun tol laut tadi, harus bangun infrastruktur, harus membangun industri di kawasan timur, itu semua biaya, investasi juga, ya kan. Tapi yang paling mudah yang pemerintah harus berikan pertama buat kita adalah kebijakan fiskal dan moneter. Baik. Itu. Ada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Mas Haryadi Sukamdhani. Mas Haryadi, apa perasaan batin di antara teman-teman pengusaha sebetulnya melihat target yang sangat menantang ini? Pertama yang reaksi kita adalah kaget dulu, terutama melihat target pajak, Mas. Iya. Jadi pajak itu kita hitung termasuk bea cukai, pajak bea dan cukai itu naiknya 40,3% dari perolehan tahun 2014 1058 menjadi 1.484 triliun. Nah yang jadi pertanyaan adalah oke, target seperti itu, tapi dalam kondisi yang seperti ini makroekonomi dunia juga lagi kurang baik dan juga sebetulnya pemerintah juga masih mendapatkan ruang fiskal yang cukup besar karena subsidi BBM dihapuskan ya. Artinya ada kontradiksi, satu mau ekspansi tetapi ada kontraksi. Iya, ada kontraksi yang sangat menurut saya cukup serius. Dan di lain pihak bahwa karena asumsinya seperti itu, lalu dari segi spendingnya dipasang besar. Memang bagus, infrastrukturnya sangat agresif dan sebagainya. Yang kita menjadi pertanyaan kan ini, belum tentu uang masuknya itu pasti, tapi kita sudah punya sedemikian agresif daripada spending. Kita mendukung itu semua, tapi harus juga melihat realistis daripada situasi dan kondisi yang ada seperti apa gitu Mas Tommy. Jadi apalagi ini juga sudah masuk bulan Maret. Kita kalau mau melakukan infrastruktur secara besar-besaran, kita masih harus menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari perencanaan, desain sampai dengan eksekusi, pemilihan material segala itu kan perlu waktu Mas. Nah, belum berangkat udah dipatok target yang seperti itu tingginya. Ini juga membuat nervous juga dari dunia usaha begitu Mas. Baik, nanti kita akan lanjutkan apakah di tahun kambing logam sekarang ini kita bisa memanfaatkan peluang yang ada itu dan kemudian menyingkirkan masalah yang kita hadapi. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Economic Challenges.